Anak-anak, sebuah mobil dapat bergerak, juga membutuhkan bahan bakar dan bisa mengeluarkan zat sisa. Apakah mobil itu termasuk makhluk hidup? Yuk kita cari tahu. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan adaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita bisa mendapatkan oksigen yang segar dari fotosintesis tumbuhan, sedangkan karbon dioksida juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Ciri kedua adalah bergerak. Perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya melakukan gerakan. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Selain itu, gerak pada manusia dan hewan dapat menyebabkan berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Tumbuhan juga melakukan gerak, misalnya gerak akar tumbuh menuju ke tempat yang banyak mengandung air dan mineral. Gerak sulur membelit tiang, gerak ujung batang ke atas, dan gerak kuncup bunga yang mekar. Untuk dapat mengamati gerak pada tumbuhan, kamu harus melakukan dengan cermat. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat sehingga disebut sebagai gerak pasif. Ciri ketiga adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Kalau kamu memiliki hewan peliharaan seperti ayam, kamu tentu memberi makanan hewan itu setiap hari. Sebaliknya, hewan liar berusaha memenuhi sendiri kebutuhan makannya. Lalu, bagaimana cara tumbuhan memperoleh nutrisi? Tumbuhan berhijau daun mempunyai klorofil yang dapat digunakan untuk membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis. Fotosintesis memerlukan bahan-bahan berupa karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, dari tubuhmu yang bertambah tinggi dan tidak akan kembali menjadi pendek lagi. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Misalnya, telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Sedangkan setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada yang dengan generatif, ada yang juga secara vegetatif. Berikut adalah contoh perkembangbiakan pada hewan. Dan berikut adalah contoh perkembangbiakan pada tumbuhan.
Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau disebut iritabilitas. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus dapat menanggapi perubahan lingkungan. Misalnya, secara spontan kamu akan menutup mata saat ada benda yang tiba-tiba mendekati mata. Contoh lain, saat ada lalat yang hinggap di tubuh sapi bagian belakang, secara spontan sapi akan mengibaskan ekornya. Tanaman yang kamu letakkan di dalam rumah dekat jendela akan tumbuh ke arah sumber cahaya, yaitu mendekati jendela. Jadi, makhluk hidup mempunyai ciri peka terhadap rangsangan. Hewan dan manusia mempunyai indera. Melalui indera inilah hewan dan manusia mengetahui rangsangan dari lingkungannya. Meskipun tumbuhan tidak mempunyai indera, kamu dapat mengamatinya dengan jelas pada tumbuhan putri malu. Jika kamu menyentuh daunnya, maka daun itu akan segera menutup. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Contoh adaptasi pada hewan adalah terdapat berbagai bentuk paruh dan kaki pada burung sesuai dengan jenis makanan dan tempat hidupnya. Contoh adaptasi pada tumbuhan adalah bentuk daun yang berbeda antara tumbuhan yang hidup di daerah lembab, berair, dan kering. Adaptasi juga dapat berbentuk tingkah laku, misalnya mimikri. Mimikri adalah suatu keadaan di mana berubahnya kulit hewan menyerupai lingkungan sekitarnya, misalnya adalah bunglon. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah mobil memiliki semua ciri-ciri hidup yang telah disebutkan? Tidak, bukan? Selamat menganalisis. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.